Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 220407502061. Saya dari kelas M225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran kelas rangkap atau biasa disingkat dengan PKR, alasan pembelajaran kelas rangkap, dan strategi pembelajaran kelas rangkap. Pengertian pembelajaran kelas rangkap atau PKR adalah suatu metode pengajaran di mana seorang guru mengajar dua atau lebih tingkatan kelas yang berbeda secara bersamaan dalam suatu ruangan. Model ini biasanya diterapkan di sekolah dengan keterbatasan tenaga pengajar atau sumber daya, terutama di daerah terpencil. Dalam pembelajaran ini, guru harus merencanakan dan mengatur kegiatan belajar mengajar dengan cara yang memungkinkan siswa dari berbagai tingkatan untuk belajar secara efektif, meskipun mereka berada di kelas yang sama. Adapun beberapa model PKR seperti yang pertama adalah model silang. Siswa dari berbagai kelas belajar mata pelajaran yang berbeda secara bersamaan. Yang kedua, model paralel. Siswa dari berbagai kelas belajar mata pelajaran yang sama tetapi dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan. Keunggulan dari metode ini adalah optimalisasi sumber daya dan fleksibilitas, sementara tantangannya meliputi kompleksitas dalam perencanaan pelajaran serta kebutuhan untuk penanganan yang baik terhadap perbedaan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua yaitu alasan pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan karena beberapa alasan, terutama yang terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kondisi lingkungan sekolah. Berikut adalah beberapa alasan utama dilaksanakannya pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu keterbatasan guru. Yang kedua, keterbatasan fasilitas dan ruang kelas. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. 4. Jumlah siswa yang sedikit. 5. Memperluas akses pendidikan. Dan 6. Kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu strategi mengajar dalam pembelajaran kelas rangkap. Memerlukan perencanaan yang mematang untuk memastikan siswa dari berbagai tingkatan kelas tetap dapat belajar secara efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam PKR. Yang pertama yaitu pengelompokan siswa. Guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan tingkatan atau kemampuan mereka. Kelompok ini memungkinkan siswa dengan tingkat pemahaman yang sama untuk belajar bersama. Yang kedua, pembelajaran berbasis tugas. Guru dapat memberikan tugas mandiri kepada satu kelompok siswa sambil fokus mengajar kelompok lainnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran terpadu atau thematic teaching. Guru dapat memilih tema yang relevan untuk kedua kelas yang digabung, kemudian mengajarkannya dengan pendekatan berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing kelas. Yang keempat, rotasi kegiatan. Dalam metode ini, guru membagi waktu mengajar menjadi beberapa sesi di mana setiap kelompok memiliki aktivitas yang berbeda. Yang kelima yaitu pembelajaran sebaya atau peer teaching. Siswa yang lebih tua atau lebih mahir dapat membantu mengajar atau membimbing siswa yang lebih muda. Keenam, penggunaan teknologi jika tersedia. Teknologi seperti video pembelajaran atau aplikasi pembelajaran dapat digunakan sebagai alat bantu bagi siswa yang sedang belajar mandiri. Ketujuh, penjadwalan pembelajaran. Guru perlu membuat jadwal yang fleksibel tetapi terstruktur sehingga setiap kelompok mendapatkan waktu yang cukup untuk dibimbing. Yang kedelapan yaitu kurikulum fleksibel, di mana materi yang diajarkan sesuai dengan kemampuan setiap kelompok siswa, tetapi tetap mengarah pada tujuan pembelajaran yang sama. 9. Pengajaran diferensiasi. Guru perlu merancang kegiatan yang berbeda untuk setiap kelompok berdasarkan kemampuan mereka. Hal ini memastikan bahwa siswa menerima pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran proyek atau Project Basic Learning.
Siswa dapat diberi proyek kelompok yang mencakup berbagai level kesulitan sehingga setiap kelas berkontribusi sesuai kemampuan mereka. Dengan strategi-strategi ini, pembelajaran kelas rangkap dapat menjadi lebih terarah dan efektif, sehingga setiap siswa dapat memperoleh manfaat maksimal dari proses belajar meskipun mereka berada dalam situasi yang sama. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran kelas rangkap. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.